Itu kan pilihan-pilihan, Pak. Pilihan-pilihan. Sholat sunnah, ibadah sunnah itu pilih-pilihan. Nggak dikerjain juga yang tidak berdosa. Jadi jangan sampai nanti gara-gara kita sholat itu malah kita sibuk dengan urusan-urusan orang lain. Ya kayak ada yang lebih afdal mana saat ini, dia doa dulu nggak zikir, atau zikir nggak doa. Itu pilihan-pilihan. Kalau orang buru-buru juga, begitu dia pulang sambil naik mobil dia zikir, sambil naik mobil dia baca Quran, bapak sambil naik motor pulang sambil astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini bapak-bapak, jadi jangan terjebak dengan perilaku orang. Makanya saya tuh ini Ustaz, bapak nggak ke masjid karena banyak anak main, berisik, ganggu nih. Ya tapi kan anak-anak itu nanti ya kayak bapak-bapak inilah nanti. Kecuali kalau Kang Asep lari-lari gitu, nanti dikejar malah rayit gitu kan. Terus pas lagi sholat Jumat kan, woi jangan ribut itu, tapi dia ribut gitu, marah-marah kan. Itu kira-kira bapak ya. Jadi ya kita jangan, semangat untuk ngajak orang beribadah tanpa harus nyalahin orang lain, karena belum tentu yang kita salahin itu benar mutlak salah gitu ya. Makanya ya saya ditanya tentang sholawat, Ustaz, sholawat gimana? Ya terserah bapak mau sholawat pakai mana, sambil nunggu imam sholawat itu ya nggak apa-apa. Cuman sholawat yang berpahala, yang dia bisa dipakai untuk sholat, ya sholawat yang disebutkan itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, tanpa sayyidina atau ada sayyidina, ini silakan aja. Kalau bapak sholawat nariyah dalam tahiyat, duduk tahiyat, ya nggak sah sholat, karena dalam sholat kan pakemnya sudah diatur, zikir-zikirnya sudah diatur. Itu kira-kira ya bapak-bapak ya. Jadi jangan sampai nanti kita terjebak dengan perilaku orang. Saya ada teman juga gini, Ustaz, banyak sekarang ini orang doanya itu nggak maksur. Terus ya nggak maksur. Antum tahu nggak maksur itu artinya apa? Maksur asal kata dari asar, artinya yang ditinggalkan oleh Rasul. Artinya doa itu Rasul kan ajarkan. Sekarang kalau dia nggak tahu, contoh saya pernah disalahin, termasuk adik sendiri. Ketika saya baca doa Bismillahirrahmanirrahim, wah nggak boleh. Dalam hadis hanya ya gulam samillah, wahai anakku ucapkan Bismillah. Jadi nggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Loh kan Ar-Rahman Ar-Rahim nama Allah juga. Kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita pakai doa Allahumma barik lana fima razaqna, itu hadisnya dhaif, Ustaz. Emang kalau hadisnya dhaif enggak boleh diamalin? Sekarang kalau ada orang nggak tahu arti atau nggak tahu bahasa Arabnya, kemudian dia mu'alaf baru masuk Islam, dia bilang gini, ya Allah, berkahilah apa yang saya makan, saya minum ini ya Allah. Boleh nggak? Nah itu kan arti Allahumma barik lana fima razaqtana itu. Kata dia boleh. Nah itu kan artinya. Nah, hati-hati bapak-bapak. Gitu.
Jadi doa itu kan ada yang diajarkan, ada yang tidak diajarkan. Yang tidak diajarkan belum tentu nggak boleh. Contoh kalau kita lihat dalam sholat, Rasulullah memberikan aba-aba dalam sholat itu Pak, itu riwayatnya hampir lebih dari 70. Istaqimu, sawu sufuwakum, i'tadilu, la takhallafu. Itu riwayatnya ada 70 lebih Pak. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Sekarang kita aba-abanya nggak seperti zaman Rasul. Karena zaman Rasul nggak ada riwayat anak-anak kecil tuh main di masjid waktu sholat. Jadi anak-anak jangan ribut ya. Itu keluar dari aba-aba itu Pak. Atau yang ini 01 Pak, isi Pak. Ada nggak riwayatnya? Nggak ada. Itu palsu. Boleh nggak dikerjain? Ya kan kondisi Pak. Kondisi Pak. Seandainya kita jadi imam di komunitas anak-anak pesantren yang begitu qomat langsung rapih barisnya, apa tetap harus luruskan saf, rapatkan barisan? Kan sudah lurus, sudah rapat. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, ada orang juga nggak nyunah. Apa nggak nyunahnya? Dia yang nyuruh meluruskan saf, tapi dia ngadepnya ke sana. Sebelum takbir itu kan, luruskan saf, istaqimu, atau padahal riwayatnya itu Rasulullah tuh ngeliat ke jamaah baru ngasih aba-aba itu Pak. Kayak mohon maaf, Rasulullah itu mengajarkan kalau habis sholat itu imamnya duduk, mohon maaf ya, dari begini, kemudian Rasulullah balik begini nih. Nah, begini nih Pak posisinya. Tapi nggak balik ke sana benar, tapi begini posisinya. Itu yang diriwayatkan. Kalau kita lihat perilaku orang-orang yang sholat, imam yang sholat di Masjid Nabawi, habis sholat dia nggak begini Pak, duduknya malah dibalik ke sini. Kenapa coba Pak? Itu perilaku Rasul. Ini Rasul ajarkan. Kenapa? Karena bagi para imam berkeyakinan Rasul itu hidup di sana, di hijratul Rasul, di makamnya Rasul itu. Masuk Rasul di belakangnya. Nah ini Pak. Jadi tidak semua orang yang nggak diajarkan Rasul berarti salah, kecuali ada dalilnya memang salah. Gitu ya. Jadi bapak-bapak, perlunya kita belajar dengan guru itu penting. Jadi kalau kita belajar lewat tek itu, kan tek itu kan lahir karena kondisi. Jadi Quran dan Sunnah itu Pak, tidak semuanya datang langsung ngasih sesuatu perintah. Pasti ada latar belakangnya, pasti ada peristiwanya. Makanya ada ilmu nuzul, asbabun nuzul, ada ilmu asbabul wurud. Karena Quran Sunnah itu tidak lahir di ruang hampa, tiba-tiba keluar aja. Pasti ada alasan-alasan. Apalagi kalau berbicara tentang hukum, pasti ada alasan-alasan. Jadi bapak-bapak, karena di WA saya itu ini katanya mirip-mirip itu. Itu ya Bapak ya. Atau sampai sini ada mau kita bahas? Ada enggak? Monggo silakan. Nah, tadi ini masalahnya samit wa ta'na. Jadi yang mendengar, kemudian yang mau dipilih ini mungkin
selama ini kurang sempurna, nilainya itu masih nilai 50-60. Jadi kembali ke habis salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kalau kondisi kita waktu itu masih bagus, saya lebih menekankan zikir dulu, Ya. baru berdoa. Ya. Nah, zikir itu dalam petunjuk itu ada yang panjang sampai memakan waktu, ada zikir itu yang pendek, baru kita berdoa. Kira-kira menurut kita kayak untuk yang terbaik ini, yang lebih afdal itu yang mana ini? Ya. Jadi saya pernah diminta ngisi pengajian subuh. Kemudian saya datangnya telat. Kemudian orang itu mimpin sholat, zikirnya panjang banget. Padahal saya mau ngisi kajian, gitu. Terus pakai dia sholawatnya berapa kali, gitu. Sudah tuh pakai tasbihnya 100 kali, ya subhanallah walhamdulillah walhamdulillah, itu sampai 100 kali gitu. Terus panjang lah gitu. Pikir saya, ini tahu nggak kalau subuh ini pengajian subuh ini gitu. Ya saya senang-senang aja kan, habis pengajian nasi uduk gitu kan. Berarti cepat gitu kan. Cuman jamaah pada kok sebentar Ustaz. Yang bikin sebentar bukan saya, tapi imam Anda gitu. Ya tentu kita harus lihat kondisi lah gitu. Ya kayak apa? Ya yasinan mis maghrib ya boleh-boleh aja. Cuman kan lihat kondisinya. Imamnya apa, jamaahnya datangnya agak telat, kemudian kita milih wirid yang panjang-panjang, malah isanya kelewatan. Gitu. Ya tentu kita ambil, kalau sholat subuh yang orang langsung pulang gitu ya, tinggal pilih Bapak mau panjang silakan, mau pendek silakan gitu ya. Kalau ada acara ya Bapak persingkat, peringkas gitu ya. Nggak harus urutannya seperti kalau di yasinan kan ada hadoroh dulu ya, kemudian yasin, habis hadoroh apa itu? Tahlil kan ada versi yang panjang, versi yang pendek ya. Bapak lihat kondisinya lah. Saya diminta khutbah Jumat di masjid yang dia apa namanya, azannya 2 kali. Azannya 2 kali. Sekarang kan azannya jam 12 lewat 13 atau 15. Ya pokoknya sekitar itulah 13.15. Azannya 2 kali. Gitu. Padahal itu tempat orang kerja. Istirahat isomanya itu hanya sampai jam 1. Nah, khotibnya panjang banget bacanya. Begitu salam itu sudah jam 1. Kata karyawan ya, kayak mana kita mau makan siang ini gitu kan. Nah, tentu kita harus lihat kondisi bapak-bapak. Makanya imam itu kalau mau sholat kan dia suruh lihat jamaah. Kalau sudah batuk-batuk terus gitu kan, ya udah cepet-cepet lah gitu ya, diperingkas gitu. Sudah batuk-batuk gitu masih. Itu ya. Jadi bapak-bapak tadi, ya bapak mau panjang silakan, mau pendek silakan. Kalau bapak lagi zikir jamaahnya berpergi itu ya biarin aja, jangan sakit hati. Ini kok jamaah pada ninggalin saya zikir sendirian gitu ya, juga nggak boleh. Itu ya. Ada lagi Pak? Monggo silakan. Yang pernah saya dengar, tidak aku anggap ibadah kalau nggak ada tuntunannya dari Rasulullah. Ya. Bagaimana menyikapi itu dengan yang seperti Ustaz tadi jelaskan? Ya. Jadi disebutkan man amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Barang siapa yang beramal tidak ada tuntunannya dari Rasul, maka dia tertolak. Jadi
amal-amal ini yang tertolak itu amal-amal yang dia menambah-nambah yang wajib-wajib, yang mandur-mandur tambah, gitu ya. Kalau kita lihat dalil tentang perintah tahmid ada nggak Pak? Ada. Tentang istighfar ada. Tentang salawat ada. Pernah nggak salawatnya harus posisi seperti ini? Pernah nggak istighfar itu harus habis sholat gitu? Tasbihnya harus, enggak kan? Kalau seandainya orang ngumpulin semua, boleh enggak? Kan gak ada larangan, kecuali ada larangannya. Contoh, nah kita ini di Indonesia pakai haji mumpung. Kalau dulu sholat tarawih itu tanpa kultum. Zaman Rasul nggak ada kultum. Zaman sahabat juga nggak ada kultum. Di Indonesia aja Pak, mumpung orang imannya lagi kuat, lagi dekat, lagi punya semangat ibadah, lagi mumpung ngumpul, kultum. Kan orang kalau lagi baik, apapun omongan orang didengar, karena lagi ibadah, ruhnya lagi bagus. Nah, kultum itu dalam perspektif hukum Islam bid'ah enggak? Bid'ah enggak kultum itu, Pak? Bid'ah. Tapi dia tercela atau enggak? Enggak. Ada dalilnya enggak kultum itu? Enggak ada. Tapi boleh enggak? Boleh. Ada enggak larangan kultum? Enggak ada larangannya. Nah, gitu, Pak. Jadi ya kayak alhamdulillah, kan yang diucap alhamdulillah. Boleh. Gitu ya. Jadi bapak-bapak jangan kasihan nanti bapak-bapak gara-gara yang kayak gini nanti gara-gara musuh-musuhan nanti. Masjidnya jadi pemekaran masjid. Oh itu masjid di belakang Hotel Cahaya itu 3 masjid pemekarannya Pak. Tadinya itu musola, ikut masjid Al-Amanah, karena sudah rame, sudah besar, hanya bikin masjid sendiri pamit, udah. Begitu pamit, yang tua-tua kepingin 2 takbir, yang satu enggak mau, yang muda-muda. Akhirnya yang tua-tua ngalah, bikin masjid sendiri. Udah terlaksana bikin masjid sendiri. Begitu ini sholat raweh, yang ada di situ yang muda-muda mau 2-3. Ada juga muda-muda yang dulu ikut masjid Al-Amanah maunya 11. Pindah masjid, bikin masjid lagi, pemekaran. Nah, saya kejadian juga di Kali Bening. Kemarin itu ada jemaah bilang gini. Kan kalau Bapak mau ke Kali Bening itu kan ada gudang ABC, ada musola kecil ya. Itu dulu masjid itu, Pak. Itu dulu Masjid Al-Mutakin namanya. Yang kanan jalan. Dulu waktu Kali Bening itu masih dusunnya Candi Mas, masih ikut Candi Mas, itu masjid itu Pak, masjid pertama paling tua di. Jadi kata orang satu gini, Ustadz, besok Jumat ini masjid mau kita kembalikan sebagai masjid, musola mau kita kembalikan sebagai masjid. Pak Ustadz minta ya khutbah di sini ya. Saya bilang, sudah pamit belum sama desa, sama masjid yang di dalam, masjid besarnya? Kan kita ini kan kampungnya kecil, masjid besarnya cuma 1, yang lain musola semua. Sudah pamit belum? Nggak ada urusannya Ustaz. Nah itu jadi masalah kalau nggak ada urusannya. Ngobrol dulu Bapak.
Duduk dulu, jangan sampai nanti bapak punya masalah nanti ngajak-ngajak orang lain. Enggak, pokoknya besok kita mau sholat Jumat ini. Ustadz gak datang juga nggak masalah. Waduh, sangar amat bapak ini. Udah saya santai-santai aja. Saya tanya, kemarin pakai masjid jadi masjid nggak? Enggak. Ada yang sholat nggak? Enggak. Bapak itu yang mana mengajak saya? Datang nggak? Enggak. Oh, memang itu cari masalah aja semua. Ya nggak boleh bapak-bapak. Jadi kesatuan umat itu harus satu. Ya, siapapun imam, kalau imamnya mau kunut silakan kita kunut. Coba Imam Syafi'i aja mengajarkan kepada kita kunut kan toleransi, Pak. Kalau imamnya ngangkat tangan, kita suruh kunut. Kalau imamnya kunut, kita suruh kunut. Kemudian kunutnya Imam Syafi'i diajarkan apa juga? Ada yang kunut itu ngangkat tangan, ngusap wajah. Ada yang ngangkat tangan, nggak ngusap wajah. Yang ketiga, nggak ngangkat tangan tapi ngusap wajah. Yang keempat, dia nggak ngangkat tangan, nggak ngusap wajah. Kunut juga. Jadi bapak-bapak silakan aja. Itu ya. Jadi karena gini, ancaman orang yang mengatakan bid'ah itu, kalau dia versinya bid'ah itu sesat dalam pikiran dia, itu seperti ketika dia mengatakan kepada saudaranya muslim itu kafir. Kafir gitu. Kalau yang dituduh itu tidak kafir, maka kalimat tuduhan itu akan kembali pada dirinya. Sama, kalau kita meyakini bid'ah itu sesat, neraka, iya kalau dia sebutkan benar. Kalau enggak, itu kan kembali kepada kita, Pak. Maka hati-hati. Itu ya. Kecuali kalau benar-benar mungkarnya benar-benar, contoh kayak yang ada di dalam list MUI itu ada aliran sesat di mana? Kali Cinta itu sholatnya boleh diwakilin. Jadi kalau bapak males bisa wakilin sholatnya sama imamnya, tapi bayar. Kalau bisa bapak nggak usah sholat semua, tapi bayar. Gitu kan? Kalau nggak puasa, dulu memang ajarnya kalau bapak nggak mau puasa itu bayar fidyah. Kalau bapak mau puasa silakan, dan puasa itu bagus tuh bapak. Kalau nggak puasa ya bayar fidyah. Awal-awalnya Pak, bayar fidyah kemana? Ke fakir miskin. Tapi kan sekarang nggak sama ustadznya. Bapak dan saya aja bayar fidyah. Diterima semua gitu, nggak boleh. Diwakilin maksudnya. Sampai sholatnya diwakilin juga. Bisa diwakilin juga. Cocok itu Pak. Kalau ronda diwakilin bisa bayar 20.000 kan? Gitu. Iya. Masa sholat bisa diwakilin? Jadi saya dapat WA, Ustadz, alhamdulillah kami ini sudah bagi-bagi warisan. Maksudnya apa? Ya alhamdulillah, bukan warisan itu Ustadz. Jadi bapak itu punya hutang puasa, mau hutang sholat. Jadi kami ini anak-anaknya dapat bagian semua untuk sholat atas sama orang tua dan bayar hutang puasanya orang tua. Kalau bapak hutang puasa, ya memang man mata ala falaysiam falyasuma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan masih punya hutang puasa, maka ahli warisnya yang mempuasakannya. Mempuasakannya itu ada dua makna Pak dalam mazhab itu. Memang benar-benar puasa, nggak makan nggak minum, atau dia bayar fidyahnya untuk orang tuanya. Bayar fidyah seperti makan orang normal sehat ya. Saya ditanya itu ada cewek-cewek nanya, Ustaz, ibu saya sakit, nggak bisa puasa, berapa fidyahnya Ustaz? Ya fidyahnya kalau sekarang sekitar 25-35 lah biayanya.
untuk makan normal, makan besar. Tapi ibu saya makan paling sehari 2-3 sendok, Ustaz. Iya dia ya. Yang dikasih kan orang sehat untuk makan. Gitu. Iya. Terus kalau sholatnya Ustaz ya, kalau sholat itu urusannya sudah banyak. Nggak bisa tegak. Dia boleh berbaring, boleh duduk, nggak bisa duduk, dia boleh berbaring. Nggak bisa berbaring, dia kasih isyarat. Nggak bisa pakai gerakan tangan, maka dia hanya isyarat apa namanya ini Pak? Angguk-angguk aja. Nggak bisa angguk-angguk pakai kedipan. Gitu. Kalau dia kedip udah sholatin ya. Kalau mereka kedip sholatin, umumin di masjid. Gitu. Iya. Kalau dia koma, selama dia koma berarti dia nggak wajib sholat. Tapi begitu dia bangun, dia wajib sholat. Sholat yang dekat. Contoh nih, bapak ketiduran benar. Kemudian bangun jam 8. Maka yang bapak wajib sholat itu ya cuman subuhnya itu aja, yang dekat sama waktu sholat bapak. Kalau bapak sakit seminggu, bangun jam 5, yang bapak wajib sholat itu ya cuman asar yang dekat waktu sholat itu aja. Yang kemarin-kemarin yang enggak wajib. Karena orang yang wajib sholat itu orang yang dalam keadaan normal, sadar, bangun. Itu kira-kira.